Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran, Surat An-Nisa. Ayat 5, tafsirnya. Dan janganlah kamu serahkan, hai para wali, kepada orang-orang yang bebal, artinya orang-orang yang boros dari kalangan laki-laki, wanita dan anak-anak, harta kamu, maksudnya harta mereka yang berada dalam tanganmu, yang dijadikan Allah sebagai penunjang hidupmu. Lafat Qiya'aman, masdar dari Qawma, artinya penopang hidup dan pembela kepentinganmu karena akan mereka habiskan bukan pada tempatnya. Menurut suatu kiroat dibaca, lafat Qoima, jamak dari Qimah, artinya alat untuk menilai harga benda-benda, hanya berilah mereka belanja daripadanya, maksudnya beri makanlah mereka daripadanya, dan pakaian dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik, misalnya janjikan jika mereka telah dewasa, maka harta mereka itu akan diberikan semuanya kepada mereka. Ayat 6, tafsirnya. Dan hendaklah kamu uji anak-anak yatim itu, sebelum mereka balik, yakni mengenai keagamaan dan tingkah laku mereka, hingga setelah mereka sampai umur untuk kawin, artinya telah mampu untuk itu, dengan melihat keadaan dan usia. Menurut Imam Syafi'i, 15 tahun penuh. Maka jika menurut pendapatmu, atau penglihatanmu, mereka telah cerdas, artinya pandai menjaga agama dan harta mereka, maka serahkanlah kepada mereka itu harta-harta mereka, dan janganlah kamu memakannya, hai para wali, secara berlebih-lebihan tanpa hak. Ini menjadi hal, dan dengan tergesa-gesa untuk membelanjakannya karena khawatir, mereka dewasa, hingga harta itu harus diserahkan kepada yang berhak. Dan barang siapa, di antara para wali yang mampu, maka hendaklah ia menahan diri, dari mengambil dan memakan harta anak yatim itu, sedangkan siapa yang miskin, maka bolehlah ia memakan harta itu, secara sepatutnya, artinya sekadar upah jerih payahnya. Kemudian apabila kamu menyerahkan kepada mereka, maksudnya kepada anak-anak yatim, harta mereka, maka hendaklah kamu persaksikan terhadap mereka, yakni bahwa mereka telah menerimanya dan tanggung jawabmu telah selesai. Maksudnya ialah, siapa tahu kalau terjadi persengketaan nanti, maka kamu dapat mempergunakan para saksi itu. Maka perintah ini tujuannya ialah untuk memberi petunjuk. Dan cukuplah Allah, huruf ba, merupakan tambahan, sebagai pengawas yang mengawasi perbuatan-perbuatan hambanya dan memberi mereka ganjaran. Ayat berikut ini diturunkan untuk menolak kebiasaan orang-orang jahiliyah yang tidak mau memberi harta warisan kepada golongan wanita dan anak-anak. Ayat 7. Tafsirnya. Bagi laki-laki, baik anak-anak maupun karib kerabat, ada bagian atau hak dari harta peninggalan ibu bapak dan karib kerabat yang meninggal dunia. Dan bagi wanita ada bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan karib kerabat, baik sedikit daripadanya, maksudnya dari harta itu, atau banyak, yang dijadikan Allah sebagai hak yang telah ditetapkan, artinya hak yang pasti yang harus diserahkan kepada mereka. Ayat 8. Tafsirnya. Dan apabila pembagian harta warisan dihadiri oleh karib kerabat, yakni dari golongan yang tidak beroleh warisan, dan anak-anak yatim serta orang-orang miskin, maka berilah mereka daripadanya sekadarnya sebelum dilakukan pembagian. Dan ucapkanlah, hai para wali kepada mereka, yakni jika mereka masih kecil-kecil, kata-kata yang baik, atau lemah lembut, seraya meminta maaf kepada kaum kerabat yang tidak mewarisi itu, bahwa harta peninggalan ini bukan milik kalian tetapi milik ahli waris yang masih kecil-kecil. Ada yang mengatakan bahwa hukum ini yakni pemberian kepada kaum kerabat yang tidak mewarisi telah dinasakkan atau dihapus. Tetapi ada pula yang mengatakan tidak, hanya manusialah yang mempermudah dan tidak melakukannya. Berdasarkan itu, maka hukumnya sunnah, tetapi Ibnu Abbas mengatakannya wajib. Ayat 9. Tafsirnya. Dan hendaklah bersikap waspada, maksudnya terhadap nasib anak-anak yatim, orang-orang yang seandainya meninggalkan, artinya hampir meninggalkan, di belakang mereka, sepeninggal mereka, keturunan yang lemah maksudnya anak-anak yang masih kecil-kecil, mereka khawatir terhadap nasib mereka akan terlantar, maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah mengenai urusan anak-anak yatim itu, dan hendaklah mereka lakukan terhadap anak-anak yatim itu, apa yang mereka ingini dilakukan orang terhadap anak-anak mereka sepeninggal mereka nanti. Dan hendaklah mereka ucapkan kepada orang yang hendak meninggal perkataan yang benar, misalnya menyuruhnya bersedekah kurang dari sepertiga dan memberikan selebihnya untuk para ahli waris, hingga tidak membiarkan mereka dalam keadaan sengsara dan menderita. Ayat 10. Tafsirnya. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim secara aniaya, maksudnya tanpa hak, bahwasanya mereka menelan api sepenuh perut mereka karena harta itu akan berubah di akhirat nanti menjadi api, dan mereka akan masuk, dalam bentuk kalimat aktif ataupun pasif, api yang bernyala-nyala, yakni api neraka yang menyebabkan mereka terbakar hangus. Shadaqallahul Azim.